Hai, apa kabar semuanya saudara? Shalom, damai sejahtera Allah melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Dan kebaikan Tuhan terus mengejar setiap langkah. Punya surga, crazy love itu, sangat sayang. Hari demi hari saya makin menyadari kalimat itu dari sebuah hanya kalimat yang cuma terdengar manis, ternyata juga terasa manis dan dirasakan di hati begitu indah. Bayangkan seseorang yang very powerful, sangat dahsyat, sangat luar biasa, yang mempunyai dunia ini tergila-gila sama kita. Waktu saya SMA, saya punya temen, ada anaknya pejabat, suka segala macam diberiin. Bayangin kalau Tuhan yang begitu dahsyat itu sayang banget sama saya, maka dia akan fight for you dengan mati di kayu salib. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita mau tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kembali kami datang kepadamu untuk dengar firman. Pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Renungan pada hari ini mengambil tema 6 way God blesses a broken heart. 6 cara Allah memberkati orang yang patah hati. Ayo jomblo semua kumpul. Tapi by the way, patah hati bukan hanya soal cinta. Patah hati soal pekerjaan, patah hati soal karir, soal studi, atau kesehatan. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang dalam remuk jiwanya. Wow. Tuhan itu dekat. Bukan berarti kalau mau dekat sama Tuhan harus patah hati. No. Tapi Tuhan tuh gimana sih? Kayak anak saya, ketika dia lagi sedih, saya lebih care. Bukan berarti saya nggak care, tapi saya lebih nunjukin sayang sama dia. Ketika dia lagi anget, saya lebih peluk dia, lebih ekstra. Kenapa? Karena saya tahu dia lebih membutuhkan Tuhan di sana, membutuhkan saya lebih daripada saat-saat sebelumnya. Tuhan itu dekat dan Dia lihat kita. Ketika engkau broken heart dalam apapun, bahkan mungkin istilah lebay ya, too many pieces, sedap banget. Patah hati, berbagai macam mini pieces, patahan-patahan, berkeping-keping bahasa tepatnya, ya kan? Ketika kita mengalami kehilangan, pasti kita patah hati. Ketika kita mengalami kekecewaan, pasti kita patah hati. Lalu bagaimana caranya Tuhan memberkati orang-orang yang patah hati? Kita akan mempelajari ada 6 kebenaran. Yang pertama, dengan mendekatkan dirinya kepada saudara. Mazmur 34:18 yang baru kita baca tadi, the Lord is close to the broken hearted and He saves those whose spirit have been crushed. Tuhan itu dekat kepada mereka yang patah hati dan Dia menyelamatkan mereka, orang-orang yang hatinya remuk-redam. Ketika kita sedang mengalami duka cita, kita sedang mengalami Tuhan begitu jauh sama kita. Tapi sesungguhnya Tuhan dekat sama kita. Saya teringat sebuah lagu yang pernah dinyanyikan oleh seorang hamba Tuhan namanya Don. Lagu seperti ini. Lord, you seem so far away, a million more attacks than now. And I don't know what to say, I don't know what to do. Tuhan, Kau begitu jauh, Kau kayak miliaran jauh sana. Dan saya nggak tahu mau ngomong apa. Sesungguhnya itu hanya perasaan kita. Tuhan nggak pernah jauh. Dia dekat kepada setiap kita. Ketika orang patah hati, Tuhan mendekatkan dirinya kepada. Pasti tahu seperti itu dia punya chord. Ya kan? I will sing, I will pray, even on my darkest night, for the sorrow and the pain. Itulah saudara ya. Itu bisa cari aja nanti, tapi itu that's a really good songs. Lagu penyembahan yang berhasil membuat saya nangis ketika punya masalah, tangan. Seorang hamba Tuhan, saya pernah baca sebuah lukisannya, tamu atau luar negeri, ketika dia sedang menangis begini, terus dia dapat penglihatan bahwa di belakang Tuhan yang berbiak. Wow. Walaupun mata kita nggak lihat, tapi by faith kita bisa merasakan. Gak apa-apa kalau lagi drop, lagi hancur, lagi duka cita, bilang Tuhan help me.
peluk aku. Maka Roh Kudus itu akan memberikan kehangatan. Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Bagaimana cara Tuhan berkati orang-orang yang patah hati? Dengan mendekatkan dirinya kepada. Setiap kali engkau patah hati, ingat, Tuhan tahu dan Tuhan peduli. Yang kedua, bagaimana Tuhan, Alkitab katakan, mendekatkan dirinya dengan orang-orang yang patah hati. Yesaya 53, firman Allah mengatakan demikian. Saya bacakan bagi saudara. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Kalau terjemahan Inggrisnya bilang man of soul. Orang yang penuh sengsara biasa menanggung kesakitan. Yesus dapat julukan a man of soul, orang yang penuh dengan penderitaan. Kenapa? Karena dia menanggung dosa saudara dari saya. Yang kedua, bagaimana cara Allah memberkati orang yang patah hati? Yang kedua, dengan ikut merasakan, mengalami. Levelnya bukan lagi simpati, tapi sudah empati, bahkan even deeper than that. Merasakan itu. Saya beberapa waktu lalu mengajar jemaat tentang apa yang Yesus lakukan at the cross. Dan saya mengucap syukur banget Allah memeluk semua rasa sakit itu. Allah mengizinkan tubuhnya dihancurkan. Perasaannya sebagai raja. Saudara bisa bayangkan gak sih? Raja segala raja dihina, direndahkan sedemikian rupa. Saya tahu bahwa Allah ingin memeluk semua perasaan manusia. Saya tahu Allah ingin merasakan semua rasa. Mungkin kalau perasaan saya by faith ya, mungkin Allah ngomongin I bring it up, I bawa semua perasaan kecewa, ditolak, dihina, dijauhin, disalahartikan, gak dianggap, gak dipedulikan. Dia ambil semua perasaan itu dan dia terima. Sehingga ketika ada anaknya datang dan bercerita apa yang dia rasakan, Allah pernah ngerasain dan Allah bisa tolong. Amin. Karena ketika kita dapat merasa, maka kita bisa lebih berempati. Keluarga saya salah satunya pernah narkoba. Saya memandang narkoba berbeda dengan cara orang lain. Yang belum pernah kalah. Kenapa? Karena saya tahu saya pernah ada di posisi penderitaan narkoba. Bukan karena saya, bukan keluarga saya. Saya berasal dari keluarga broken home. Sehingga saya kalau ketemu sama orang yang broken home, somehow kita kalau ngomong tuh connect. Kenapa? Karena pernah ngerasain. Tuhan ikut menderita dengan saudara. Nasihatnya dia bukan saja, Alkitab katakan, dia bukan saja mendekatkan diri, tapi dia ikut merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Yang ketiga, bagaimana cara Tuhan memberkati orang-orang yang hatinya mengalami duka cita. Kita lihat Roma 12. Sama-sama kita akan baca saudara. Ayatnya yang kelima. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bagaimana cara Tuhan memberkati orang-orang yang patah hati? Yang ketiga, Alkitab katakan dengan memberikan orang percaya sebagai sahabat dalam kesusahan. Atau bahasa kerennya church family. Sahabat di gereja, keluarga di gereja. Ada keluarga yang berdasarkan blood, darah, turunan. Ada juga keluarga yang berdasarkan blood secara spiritual, blood of Jesus. Kita saudara dalam Kristus Yesus. Makanya saudara yang gak punya teman, gabung sama gereja saudara. Masuk dalam komunitas saudara. Dan biarkan teman-teman saudara cover saudara, surround you, menjadi your inner circle, yang topang, yang dukung, yang bantu. Karena kita nggak bisa hidup sendirian, kita memerlukan orang-orang di luar sana. Kita katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang baik merusak kebiasaan. Kelilingi saudara. Kalau saudara punya teman-teman yang cinta Tuhan, sama-sama cinta Tuhan, sama-sama cinta pelayanan, dan sama-sama bekerja untuk pekerjaan Tuhan, saudara lebih beruntung dari kebanyakan orang di luar sana. Ada orang-orang kaya, uangnya banyak, tapi yang temenan sama dia duit kayak doang.
Gua sudah punya teman-teman dari gereja dan mereka cinta. Saya tahu nggak ada yang sempurna, tapi pasti ada di antara mereka yang tulus doakan saya. Bagaimana cara Tuhan memberkati? Kan waktunya terlalu lama. Yang pertama, dengan mendekatkan dirinya kepada Dia. Dengan yang kedua, ikut merasakan apa yang kita rasakan. Yang ketiga, dengan memberikan a church family as a brother to support each other, mensupport satu dan yang lain. Part yang kedua besok kita akan bahas lebih dalam. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di luar sana. Tuhan Yesus sayang banget sama semua. Mari sama-sama kita datang sama. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Dipanggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, dengar jawab-Mu Tuhan. Dengar jawab. Sambil angkat tanganmu siang hari ini bilang sama Tuhan. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sama-sama dengan sama. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Engkau yang sedang lemah, Engkau yang sedang takut, Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sama-sama dimanapun kau berada, sambil angkat tanganmu dan sama-sama bilang sama Tuhan, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Menara perlindungan, sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang sambil angkat tanganmu dua-dua, datang sama Tuhan, bilang sama Dia, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan.
Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan